Halo geng, ketemu lagi yo sama Teh Movie. Dan di video kali ini Teh Movie bakal mendongeng sebuah alur cerita film yang berjudul An Undercover Investigation. Dan film ini menceritakan seorang cewek yang diutus bosnya untuk menyelinap atau menyusup ke bandar narkoba terkenal di negara Konoha. Bagaimanakah ceritanya? Simak video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, klik nah jika sudah, jajar yang rapi, duduk yang manis, siapkan kopi panas, Surya 16, dan Teh Movie puter intro nih. Susu murni nasional.この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Di awal cerita diperlihatkan seorang cewek cantik, dan ada yang tahu siapa nama artisnya? Namanya adalah Tsubasa Amami, dan ia sedang berperan sebagai Sakura Nozomi di film ini. Setelah sampai di ruangan bosnya, Sakura diberitahu bahwa ia disuruh untuk melakukan sebuah misi, dan misi kali ini berbeda dengan misi yang lain. Tak lama kemudian, bosnya memberikan sebuah foto kepada Sakura. Dan foto itu adalah seorang pria yang nantinya akan diinvestigasi oleh Sakura, dan pria itu bernama Okitoru. Dan pria ini adalah seorang bandar narkoboy terbesar di negara Konoha. Padahal Sakura sangat benci banget sama pria ini. Akan tetapi demi sebuah misi ia harus rela melakukan misi ini. Dan jika Sakura menyelesaikan misi ini, ia akan diangkat jabatannya dan ia akan ditempatkan di bagian pusat. Tak lama kemudian Sakura pun ngomong ke bosnya bahwa ia ingin menyusup ke perusahaannya. Akan tetapi bosnya ini langsung berbisik kepada Sakura. Sakura pun sontak kaget dengan saran tersebut. Dan ternyata ia disuruh untuk mendekati Okitoru. Karena bosnya yakin dengan kecantikan Sakura, nantinya Okitoru bakal suka dengan Sakura. Dengan berat hati, Sakura pun terpaksa melakukan misi ini demi menangkap pengedar narkoba terbesar di negara Konoha. Padahal ia sudah bertunangan dengan salah satu rekan kerjanya. Terlebih lagi, ini adalah misi yang sangat rahasia, jadi tidak boleh memberitahu kepada orang lain. Ketika Sakura sudah selesai, ia pun keluar dengan wajah murung dan ia bertemu dengan tunangannya. Dan tunangannya itu bernama Akagi. Mereka pun ngobrol membahas tentang keberangkatan misi yang akan dilakukan Sakura. Akan tetapi Sakura tidak menjelaskan secara detail tentang misinya kepada tunangannya ini. Sakura hanya bilang tentang penerbangannya besok dan ia ingin pergi ke Korea selama 4 bulan. Dan Sakura terlihat sangat sedih karena harus berbohong kepada tunangannya ini. Singkat cerita, diperlihatkan seorang pria yang sedang minum beras kendur. Ia bernama Okitoru. Tak lama kemudian, ia didatangi oleh anak buahnya dan mengatakan bahwa ada tamu yang ingin bertemu. Seperti yang kalian tahu, tamunya adalah Sakura. Okitoru pun terdiam saat melihat kecantikan Sakura dan ia jatuh cinta kepada pandangan pertamanya. Singkat cerita, mereka pun langsung menikah. Scene berganti di mana mereka menikmati kesehariannya sebagai pengantin baru. Dan Okitoru menikmati masakan Sakura yang pertama kalinya. Dan mereka terlihat sangat bahagia. Akan tetapi bagi Sakura ini adalah pernikahan bohongan yang dilakukan supaya misinya berhasil.
Walaupun ini adalah pernikahan bohongan, Sakura pun tetap harus melayani kebutuhan jasmani Okitoru. Ketika sudah selesai makan dan energi terisi penuh, Okitoru pun langsung mengajak Sakura untuk melakukan perkembangbiakan. Karena tadi malam sudah dikasih jatah, Okitoru pun jadi tambah semangat untuk bekerja. Tak lama kemudian ia mendapatkan sebuah telepon dari customernya, dan customernya ini memesan sebuah obat-obatan terlarang dan mereka memutuskan untuk bertransaksi. Dan ternyata pembicaraan mereka sudah disadap oleh Sakura. Dan Sakura pun langsung memberikan informasi tersebut kepada atasannya. Di malam harinya, tim Akagi sedang melakukan penggerebekan tentang transaksi yang akan dilakukan oleh Okitoru. Di sisi lain terlihat Okitoru yang sedang bertransaksi. Dan Okitoru bertanya kepada rekan kerjanya kenapa lokasi transaksinya harus diubah. Ternyata rekan kerjanya ini sudah menaruh curiga kepada Okitoru. Dan Okitoru mengatakan bahwa rekannya ini tanpa Okitoru mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka sangat sakit hati dengan perkataan Okitoru, mereka merencanakan sebuah rencana busuk untuk Okitoru. Dan ternyata mereka mengincar Sakura. Di sisi lain terlihat Sakura yang sedang disuruh atasannya untuk mencari bukti transaksi-transaksi yang selama ini dilakukan oleh Okitoru. Dan ketika Sakura sedang mencari bukti-bukti, ia mendengar sesuatu dari luar. Sakura pun langsung bergegas untuk memeriksanya. Ketika Sakura sedang mencari, ternyata sudah ada penjahat di rumah itu. Ketika mereka sedang menyelinap, ternyata Sakura sudah ada di belakangnya dan mereka terlihat sangat kaget. Mereka pun melakukan baku hantam dan akhirnya mereka bisa dikalahkan oleh Sakura. Dan setelah dikalahkan, mereka langsung bergegas untuk kabur dari rumah itu. Di sisi lain terlihat Okitoru yang sudah selesai melakukan transaksi dengan customernya. Tak lama kemudian Okitoru mendapatkan sebuah telepon entah dari siapa dan mengatakan bahwa istrinya sedang diserang. Dan ia juga mengatakan bahwa ada yang janggal dengan istrinya. Di sisi lain terlihat Sakura sedang lempit-lempit pakaian. Tak lama kemudian Okitoru pun datang dengan tatapan sinis karena sudah curiga dengan Sakura. Lalu Okitoru pun menanyakan kenapa ada luka di tangannya. Dan Sakura mengatakan bahwa ia terjatuh di kamar mandi. Okitoru pun mulai ragu dengan cintanya Sakura. Lalu ia mengujinya dengan mengajaknya untuk bercocok tanam. Akan tetapi Sakura beralasan bahwa apem lembiknya belum dicuci. Dikarenakan nafsu makan Okitoru tinggi dan ia juga menginginkan sebuah keturunan, ia memaksa Sakura untuk melakukan bercocok tanam. Singkat cerita, Sakura mendapatkan sebuah telepon dari tunangannya untuk menanyakan kabar Sakura. Dan setelah menutup telepon, tiba-tiba Sakura merasa mual dan ia mengira ia sudah hamil oleh Okitoru. Dan sebenarnya Sakura juga sudah mulai nyaman dengan Okitoru. Di sisi lain terlihat Okitoru yang sedang bertemu dengan rekan kerjanya. Dan rekan kerjanya ini mengatakan bahwa Sakura sebenarnya adalah agen rahasia. Lalu salah satu rekan kerjanya memberikan sebuah pistol untuk Okitoru.
Singkat cerita, Okitoru pun pulang ke rumah dan ia melihat cincin pernikahannya sudah ada di atas meja. Tak lama kemudian, Sakura pun muncul dengan baju dinasnya karena identitasnya sudah terbongkar. Tak lama kemudian, Okitoru pun menanyakan soal pernikahannya kepada Sakura. Karena sebenarnya Sakura sudah nyaman dengan Okitoru, ia pun meletakkan pistolnya ke atas meja. Sakura hanya bisa pasrah dan mereka melakukan bercocok tanam. Singkat cerita, terlihat Akagi yang sedang ingin menyergap di rumah Okitoru. Ketika Akagi sedang menuju dalam rumah, ia bertemu dengan musuh, lalu mereka melakukan baku tembak. Karena mendengar suara tembakan dari luar, Okitoru dan Sakura memutuskan untuk bersembunyi. Di sisi lain terlihat Akagi sudah masuk ke dalam rumah dan melihat sebuah cincin di atas meja. Ia terlihat sangat marah saat melihat cincin itu. Di sisi lain terlihat Okitoru dan Sakura yang sudah bersembunyi di sebuah gudang. Singkat cerita, Sakura ditelepon oleh atasannya dan disuruh untuk memberitahu lokasinya sekarang. Akan tetapi Sakura tidak memberitahu lokasinya. Setelah itu Sakura kembali lagi ke gudang dan ia ternyata sudah menyuruh Okitoru untuk melarikan diri. Akan tetapi Okitoru tidak melarikan diri. Dan Okitoru malah mengajak Sakura untuk melakukan penembakan dalam. Setelah bercocok tanam, Akagi pun datang dan ia terlihat sangat emosi karena melihat adegan tersebut. Karena sudah emosi, Akagi pun langsung menembak mereka dan film pun berakhir. Nah oke geng, mungkin segitu aja cerita kali ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.